Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Nopsi Makiawati dengan NPM 24610163, mahasiswi dari program studi S1 Manajemen semester 3 kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto SEMM. Nah, materi yang sudah Bapak sampaikan itu ada 4 materi. Yang pertama, pengantar manajemen keuangan, 2 nilai waktu dan uang, 3 nilai waktu anuitas, 4 analisis laporan keuangan. Jadi, pada video ini saya akan menjabarkan apa saja isi-isi dari materi tersebut. Materi yang pertama, pengantar manajemen keuangan. Bambang Rianto mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan, serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Manajemen keuangan adalah manajemen fungsi keuangan, bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. 1. Perolehan dana, 2. Penggunaan dana, 3. Pengelolaan aset atau aktiva. Keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan: 1. Penganggaran modal, proses perencanaan dan pengolahan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. 2. Struktur modal, kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. 3. Modal kerja, aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Tujuan manajemen keuangan: memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham atau common stock perusahaan di pasar. Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu tujuan normatif manajemen keuangan. Nilai perusahaan yang belum go public dapat diukur dengan harga jual seadanya perusahaan tersebut dijual. Materi yang kedua, manajemen keuangan, nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang: uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Interest and compound interest. Laba atau interest adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Compound interest adalah laba yang diterima dari investasi berasal dari laba suatu investasi sebelumnya. Konsep dasar: 1. Jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. 2. Lebih baik menerima Rp 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. 3. Lebih baik membayar Rp 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. 6. Rumus utama: 1. Nilai yang akan datang atau future value, 2. Nilai sekarang atau present value, 3. Nilai yang akan datang dari anuitas atau future value of an annuity, 4. Nilai sekarang dari anuitas, present value of an annuity, 5. Anuitas angsuran hutang atau inforgege constant, 6. Anuitas cadangan penggantian atau sinking fund. Nilai yang akan datang, contohnya, uang 1.000 ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Setelah 1 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.000 ditambah dalam kurung 10% dikali 1.000 sama dengan 1.100. Setelah 2 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.100 ditambah dalam kurung 10% dikali 1.100 sama dengan 1.210. Catatan: bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan atau bunga majemuk. Setelah 3 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.210 ditambah 10% dikali 1.210 sama dengan 1.331 dan seterusnya. Model bunga majemuk: jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan V dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana P adalah jumlah sekarang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Nilai sekarang atau present value dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang adalah F jumlah di masa datang, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun. Rumusnya P sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikali F.
Materi yang ketiga, nilai waktu uang anuitas. Anuitas sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat anuitas: 1. Jumlah pembayaran tetap atau sama. 2. Jarak periode antar angsuran sama. 3. Pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Rumus SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Contohnya, nilai uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 3 sama dengan 1.331. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 2 sama dengan 1.210. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ketiga akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 1 sama dengan 1.100. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun keempat akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 0 sama dengan 1.000. Catatan, uang tersebut belum sempat dibungakan. Dengan demikian, pada akhir tahun keempat, jumlah seluruh uang akan menjadi 1.331 ditambah 1.210 ditambah 1.100 ditambah 1.000 sama dengan 4.641. Maka SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Keterangan, SN nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode. A. Anuitas. I. Tingkat bunga. Nilai yang akan datang dari anuitas 1.000 yang diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun. Semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Adalah dengan rumus S4 sama dengan 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 4 dikurang 1 per 10% sama dengan 1.000 dikali 0,4641 per 10% sama dengan 4.641. Jika jumlah uang dan tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan, harus dihitung satu persatu dengan rumus datang. Uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Semuanya didiskonto dengan tingkat diskonto 10% per tahun. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-1 adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 1 sama dengan 909. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun kedua adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 2 sama dengan 826. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ketiga adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 3 sama dengan 751. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun keempat adalah P sama dengan 1.000 dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 4 sama dengan 683. Dengan demikian, jumlah nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima anuitas adalah 909 ditambah 826 ditambah 751 ditambah 683 sama dengan 3.170. Maka P sama dengan A dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikali I, di mana P nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode. Contoh, nilai sekarang dari anuitas 1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang, semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 10% per tahun adalah dengan rumus P sama dengan 1.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 4 dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah 10% pangkat 4 dikali 10% sama dengan 1.000 dikali 0,4641 per 0,1464 sama dengan 3.170. Jika jumlah uang dan tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan, harus dihitung satu persatu dengan rumus nilai sekarang. Materi yang keempat, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi
yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dapat disajikan berupa laporan arus kas. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain dan industri, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. 4 kelompok analisis. 1. Analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. 2. Analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. 3. Analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. 4. Analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Jenis analisis rasio keuangan. Rasio solvabilitas, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, lebih besar lebih baik. Rasio aktivitas aktivi, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset, lebih besar lebih baik. Rasio leverage keuangan, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Rasio profitabilitas, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba, lebih besar lebih baik. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama atau perkembangan rasio, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri, kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan tingkat perbandingan rasio. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio, aset lancar per utang lancar. Quick ratio, quick asset per utang lancar. Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mengendalikan investasinya di aset. Receivable turnover, pendapatan per piutang. Inventory turnover, harga pokok penjualan per persediaan. Aset turnover, pendapatan per aset. Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang. Debt to asset rasio, utang per aset. Debt to equity rasio, utang per ekuitas. Interest coverage, EBIT per bunga. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Net profit margin, laba bersih per pendapatan. Gross profit margin, EBIT per pendapatan. Return on asset, laba bersih per aset. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Return on equity, laba bersih per ekuitas. Dividend payout rasio, dividen per laba bersih. Retention rasio, laba ditahan per laba bersih. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai 4 materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.